Paslah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu dah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala min kitab Riyadhus Shalihin lil-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Min babi fadlil ju' wa khushunatil 'aishi wal iqtisar 'ala al-qalili min al-ma'kuli wal mashrubi ila akhiril bab. Masih tentang fadlul ju' wa khushunatil 'aishi, tentang keutamaan lapar dan seterusnya. Pada malam hari ini kita membaca dari hadis yang ke-497 wa an Khalid bin Umar al-Adawi, diriwayatkan dari Khalid bin Umar al-Adawi, qala berkata, khatobana Utbah bin Ghazwan wa kana amiran 'ala al-Basrah. Utbah bin Ghazwan berkhutbah, wa kana amiran 'ala al-Basrah, dan dia menjadi amir, menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di kota Basrah saat itu. Fahamidallah wa athna alaihi, lalu dia memulai khutbahnya dengan alhamdulillah, hamidallah, lalu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata, amma ba'du, adapun setelahnya, setelah muqaddimah alhamdulillah dan salawat, fa inna dunya qad adzinat bisarmin wa wallat hiza, sesungguhnya dunia itu telah meninggalkan dan begitu cepat dekat dengan kehancuran. Dunia itu sangat cepat berubah dan sangat mengingatkan tentang kehancuran. Jadi kalau menengok taghayyur atau perubahan dunia ini memang sangat begitu cepat. Diri kita pun kalau melihatnya luar biasa. Bagaimana dulu selagi masa remaja dengan sekarang banyak berubah. Kadang di waktu pagi sama di waktu sore banyak berubah. Di waktu pagi sehat, di waktu sore kita sudah tak berdaya. Jadi perubahan itu menunjukkan dalil atau bukti baharu. Apa itu baharu? Adanya kita itu didahului ketiada, dan sekarang tampak ada dan bakal cepat tiadanya. Jadi kan kalau dalam ilmu tauhid itu dikatakan apa bukti adanya Tuhan? Salah satu dari bukti adanya Tuhan apa? Adanya alam semesta. Kok bisa alam semesta menjadi bukti adanya Tuhan? Iya, karena alam ini kita lihat selalu berubah. Sesuatu yang berubah pasti akan butuh kepada yang merubah. Sesuatu yang berubah cepat berubah, itu sifatnya dunia. Sehingga dunia ini menjadi bukti adanya Tuhan. Kenapa? Cepat berubah. Perasaannya cepat berubah, kondisi cepat berubah, siang malam cepat berubah. Kayak yang tadi baru siang, sekarang sudah malam, besok lah pagi lagi, siang lagi lah malam lagi. Ini menunjukkan apa? Perubahan cepat menunjukkan bahwa ini akan binasa. Pasti itu. Sesungguhnya dunia mengingatkan akan cepatnya kehancuran. Wawallat hiza, dan melaju begitu sangat cepat. Walam yabqa minna illa subabatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha, dan tidak tersisa darinya, dari dunia, kecuali sisa air yang saat diisi dalam satu ember lalu dituangkan oleh tuannya, pemiliknya, nah, tersisa yang ada dalam ember, sisa-sisa basah dikit, cepat habisnya. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian, ini masih khutbahnya Utbah bin Ghazwan, ini bukan kalam Nabi. Wa innakum, dan sesungguhnya muntaqiluna minha ila darin la zawala laha, dan kalian akan berpindah ke satu tempat yang tempat itu tidak akan ada habisnya. Jadi semacam gini, kalian sekarang berada di dunia,
yang tahu dunia itu sangat cepat berubah, akan cepat habis. Kita ngomongnya berapa? 100 tahun habis Pak, 100 tahun. Kita selalu didoktrin satu kalimat, satu kata apa? Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Yang pasti datang itu cepat, yang pasti datang itu dekat. Coba doktrin pikiran kita begitu Pak. Yang pasti akan datang itu dekat, yang pasti akan datang itu cepat. Apa itu yang pasti akan datang kepada kita? Kematian kita. Oke, itu dah setiap orang pasti datang kematian. Apalagi yang pasti? Kiamat. Kehancuran alam yang kita lihat sekarang ini, dunia ini. Ya. Hancurnya dunia ini adalah sesuatu yang pasti. Itu yang paling dekat ketimbang angan-angan kita. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawalalha, dari tempat yang bakal hancur akan pindah ke tempat yang senantiasa ada, abadi. Apa itu? Yang pasti yang paling dekat akhirat. Tinggal kita abadi kemana? Nah, tinggal abadi kemana? Abadi surga atau abadi neraka? Sebenarnya di surga, di neraka yang paling menakutkan itu bukan azabnya, bukan masalah azabnya, tapi yang jadi hal yang menakutkan selain azab apa? Yang menakutkan dalam neraka itu kekalnya. Kalau sudah orang masuk tidak beriman kepada Allah, masuk neraka kekal. Ini yang ditakutkan. Tadi Sayyidina Hasan Al-Basri pernah berkata saat ketika Hasan Al-Basri mendengar satu hadis tentang orang yang diazab 40.000 tahun dalam api neraka lalu dikeluarkan dapat syafaat malaikat Jibril. Ada ya hadisnya. Jadi malaikat Jibril memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang sudah masuk 40.000 tahun diazab, dikeluarkan dari neraka, karena malaikat Jibril ingin membalas kebaikan sebagai wujud dari apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, saya ingin berbuat baik untuk Nabi Muhammad, untuk temanku, untuk kekasihku. Saya ingin membalasnya, saya ingin kasih syafaat satu orang dari kalangan umatnya yang masih berada dalam neraka, saya ingin kasih syafaat. Di syafaatnya sama mereka sudah berapa ribu tahun? 40.000 tahun. Sudah 40.000 tahun dikeluarkan dari neraka. Apa kata Hasan Al-Basri ketika mendengar hadis ini? Ya Allah, jadikan aku seperti dia yang 40.000 tahun. Enggak apa-apa 40.000 tahun, tapi kan bakal keluar. Enggak apa-apa 100.000 tahun, bakal keluar, bakal lupa kalau sudah masuk surga Pak. Nah, gitu. Makanya sampai begini Hasan Al-Basri. Yang menakutkan itu kan saat ketika sudah putus asa bahwa kita tidak akan mungkin masuk ke dalam surga gara-gara kufur mati dalam keadaan tidak bawa iman. Itu yang menakutkan. Makanya kita temenanan lah kalau minta husnul khotimah itu ya, sungguh-sungguh serius minta kepada Allah, minta diberikan wafat husnul khotimah, itu serius. Karena kita tidak ada jaminan sekarang ini kita la ilaha illallah, kita tidak tahu besok la ilaha illallah atau tidak, gitu kan? Siapa yang menjamin kita ini akan tetap la ilaha illallah? La ilaha illallah kita sekarang tuh hadiah dari Tuhan. Ada yang mengikhtiarkan kita la ilaha illallah? Enggak Pak. Beruntung kita ini bawa la ilaha illallah. Lahir dari seorang ibu yang memang beriman, dari seorang ayah beriman, lingkungan beriman, ya, terjaga sampai sekarang la ilaha illallah. Allah yang kasih hadiah. Dan kalau ngaji tauhid ada salah satu sifat jaiz bagi Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku, memperbuat hal yang mungkin atau meninggalkannya. Masuk atau tidak masuknya kita ke surga itu hak Allah dan itu mungkin bagi Allah. Maksudnya mungkin apa? Allah tidak bersalah kalau nak masukkan kita ke dalam neraka abadi, itu tidak bersalah Pak. Itu mutlak hak Tuhan. Dan hak juga bagi Allah nak mengampuni kita dan memasukkan ke surga, itu ya hak Tuhan. Artinya apa? Kita sungguh-sungguhlah minta sama Allah, minta disayang, minta dikasihi, khusus minta diwafatkan husnul khotimah. Wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawalalah, sesungguhnya kalian berpindah dari dunia ke tempat yang abadi, yang tak ada habis.
Setelah kematian ini kita akan berpindah ke alam yang abadi. Tidak ada kiamat setelah kiamat. Ya. Fantaqilu bi khairi ma bihadratikum, maka berpindahlah dengan sebaik-baik apa yang ada, dengan amal soleh, dengan kebajikan. Fa innahu qad dzukira lana, karena sesungguhnya telah diceritakan kepada kami, annal hajar, sesungguhnya batu, yulqa min syafiri jahannam, dicampakkan dari tepi neraka jahanam, fayahwa fiha sab'ina aman, kalau dia turun selama 7.000 tahun, la yudriku laha qa'ran, belum ketemu pangkal neraka, belum ketemu kerak neraka. Dari pinggir dibuang batu 70 tahun belum sampai. Kalau riwayat lain dikatakan apa? Sudah sampai kalau sudah 70 tahun. Pada suatu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat tiba-tiba mendengar suara dentuman besar. Nah, Nabi bertanya, tahu tidak itu? Tidak tahu ya Rasul, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adalah suara batu yang 70 tahun yang lalu dicampakkan, baru sekarang sampai ke bawah neraka jahanam. La yudrikul qa'ran, dalam kalimat ini yang dikatakan oleh Uqbah bin Ghazwan, belum sampai 70 tahun, belum sampai. Wallahi la tamla'an, demi Allah jahanam yang sedalam itu akan terisi penuh. Ya, makanya ketika dikatakan di dalam surah Waqiah, ketika neraka itu terus diisi dengan orang ahli neraka, lalu mengatakan hal min mazid, ya, bukan surah Al-Waqiah. Fataqulu hal min mazid, kata neraka jahanam, ada lebihnya tak? Ini masih kurang nih. Ada lagi tak? Masih kurang. Fataqulu hal min mazid. Oh, ayo masih ada yang kurang nih. Ayo, masih banyak kosong nih neraka. Wallahi la tamla'anna, demi Allah akan terisi penuh. Afa'ajibtum, apakah kalian heran dengan kuasanya Allah? Kita berpikir tentang betapa dahsyatnya satu azab, tapi berpikir tak bagaimana kuasa Allah menciptakan sedemikian rupa bentuk azab? Berpikir tak bagaimana Allah menciptakan satu tempat yang namanya neraka, yang dalamnya itu sampai 70 tahun baru sampai ke bawah. Terpikir bagaimana kuasanya Allah menciptakan yang disebut dengan neraka jahanam. Afa'ajibtum, walaqad dzikra lana anama baina misra'aini min masari'il jannati masiratu 40 aman, dan telah diceritakan, telah disebutkan kepada kami, sesungguhnya antara tepi pintu surga itu ada pintu, luasnya bagaimana? Masiratu 40 aman, luasnya 40 tahun perjalanan, tepi pintu kanan kiri 40 tahun luasnya. Wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa huwa kadhidhun minaz ziham, dan nanti ada saatnya hari pintu itu akan dimasukin orang sempit. Saking banyaknya nanti umat nanti akan masuk ke dalam surga, saking banyaknya sempit mau masuk ke dalam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita pun jisim tubuh kita tidak sebesar sekarang. Tubuh kita nanti akan besar. Kenapa? Makin besar tubuh akan makin merasakan nikmat yang begitu indah. Begitu halnya ketika orang diazab dalam api neraka, ya, gigi gerahamnya ahli neraka itu sebesar apa? Sebesar bukit Uhud. Gigi gerahamnya ahli neraka itu besarnya sebesar bukit Uhud. Bagaimana? Artinya apa? Saking dahsyatnya azab, tebal kulitnya, makin banyak rasa pedih daripada pedihnya azab. Loh, ini seperti cerita ya, padahal ini nyata. Ini akan kita lalui nanti. Kisah ini akan kita lihat secara mata, kasat mata, setelah melalui alam yang namanya alam dunia. Makanya alam dunia ini alam tipu daya, yang kita tengok, yang kita lihat tidak nyata semua, yang kita rasa pun tidak nyata.
Betul nggak? Di dunia ini kita kadang merasa suatu kenyataan padahal tidak nyata. Nah nanti di akhirat baru suatu hak itu akan begitu, tampak begitu hak itu di akhirat. Semua orang akan menyesali apa yang telah dilakukan. Menyesal ini. Mungkin kita akan kembali ke dunia, pengen satu detik saja, pengen memperbaiki ibadah, pengen balik ke dunia, pengen memperbaiki ibadah. Walaqad ra'aitu nisa bi'asaba'atin ma'a Rasulillah. Dan sungguh diriku pernah bertuju bersama Nabi Muhammad SAW. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Kami tidak memiliki makanan kecuali cuman daun pohon. Pernah di fase-fase awal jihad Nabi SAW dengan para sahabat, tidak punya makanan kecuali cuman daun dari pohon. Hatta qarihat ashdaquna, sampai bibir kami pecah makan itu. Ya daun apa sih ya dari Arab itu Pak? Kadang terbayang juga makan apa ya? Coba ke Arab sana ada pohon-pohon sana. Mungkin kalau di Indonesia makan daun pohon ya banyak. Genjer juga pohon. Daun-daun genjer apa banyak di bawah-bawah tuh di belakang rumah gitu. Kalau di sana kalau ngomong pohon tuh pohon-pohon berduri. Kalau kita tidak ngebayangin bagaimana sulitnya. Ya. Faltaqattu burdatan. Nanti dalam riwayat lain dikatakan banyak makan daun sampai mohon maaf buang hajatnya itu kayak buang hajatnya hewan. Nanti riwayat lain dibaca nanti. Kalau ini tidak disebutkan, cuma pecah bibir. Mungkin apa berduri yang dimakan daripada mati. Kan gitu. Tidak ada lagi yang dimakan. Udah daunilah dimakan. Ini kisah tentang itu tadi, tentang bagaimana keutamaan rasa lapar. Faltaqattu burdatan fashaqqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Lalu saya mengambil kain, lalu saya bagi dua antara diriku dan antara Sa'ad bin Malik. Antara diriku dan antara Sa'ad bin Malik, antara Utsbah bin Ghazwan dan Sa'ad bin Malik. Fattazartu binusfiha wa tazara Sa'ad binusfiha. Lalu saya mengenakan sebagiannya, lalu Sa'ad juga pakai sebagian. Satu kain dibelah dua, saya pakai sebagian. Jadi yang terpakai cuma bagian bawah, bagian atas tidak pakai baju. Tidak ada lagi pakai. Kita buka lemari di kamar, Masya Allah, semua jenis baju. Kondangan ini, masak ini, yasinan arisan ini, apalagi pengajian khusus ini. Nah, sekarang ini fama asbahal yawma min ahadun illa asbaha amiran ala misran minal amsar. Sekarang, dulu kami begitu makan sampai bibir pecah, sampai kalau buang hajat, sampai buang hajat itu jadi bentuknya kayak kotoran. Sekarang jadi gubernur. Ini kan kisah dari Utsbah bin Ghazwan yang dia adalah gubernur di Kufah. Kalau sudah gubernur ya serba ada. Wa inni a'udzubillah. Nah ini orang yang beruntung nih begini. Setelah dulu susah, lalu Allah senangkan kondisinya. Ingat, seandainya Allah takdirkan begitu pada diri kita, dulunya di kondisi sulit lalu Allah berikan kemudahan begini. Wa inni a'udzubillah, dan saya berlindung dengan Allah, an akuna fi nafsi 'aziman, bahwa saya merasa diriku agung, besar dengan kemuliaan yang saat ini Allah berikan. Wa indallahi saghiran, padahal di sisi Allah sedang sejatinya kecil. Dulu makan duri, dulu makan daun-daun pohon. Sekarang jadi gubernur, dimuliakan, diagungkan orang, dan dia berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari perasaan mulia saat diagungkan orang lain. Ini kekhawatiran orang kan begitu. Dan berapa banyak orang selamat saat susah, dan orang banyak tidak selamat saat senang. Saat miskin, ya selamat Pak, lebih tawadhu, lebih hatinya merendah di hadapan kawan-kawannya, di hadapan saudaranya.
di hadapan tetangga. Ya, kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah. Jadi yang paling penting di sisi kita apa? Yang paling penting di sisi kita adalah agung di sisi Allah. Ya, kita agung di sisi Allah. Bagaimana agung di sisi Allah? Lihat bagaimana dirimu. Engkau mengagungkan Allah dalam hati. Engkau menjadikan Allah nomor 1 atau nomor berapa? Kan begitu, sederhana. Orang itu mau melihat dirinya dipandang Allah atau tidak, lihat hatinya. Saya ini, Allah ini sayang, tengoklah hatinya kayak mana. Lihat, apakah kita menganggap dan merasa Allah puncak dari tujuan ataukah tidak. Setiap hari, ya Allah galak, Allah ngampuni dosa saya. Selalu dia bertobat, baca-baca semua Sayyidul Istighfar dibaca. Istighfar 100 kali setiap hari. Ketemu sama orang, tolong doakan saya, doakan saya. Saking merasa apa? Dirinya khawatir tidak diampuni sama Allah. Selalu mengharapkan kasih sayang Allah. Pas sujud yang diharapkan, ya Allah kasihi hamba, cintai hamba, sayangi hamba, rahmati hamba. Jangan engkau jadikan diri hamba tampak mulia di mata manusia tapi hina di hadapan ya Allah. Gitu. Itu ya orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan tuh begitu. Khawatir saat ketika mulai malas ibadah ini, tanda-tanda bukti kita. Ketika sudah mulai semangat ibadah berkurang, zikir terasa hampa, sholat sujud hampa. Ini loh jadi tanda-tanda yang harus kita khawatir. Khawatir apa? Karena ketika orang sudah menjadi tanda Allah itu makin dekat kepadanya, akan ada sisi kenikmatan saat mengingatnya. Ibadah semangat, senang. Maksiat, lalai itu merasa dosa besar. Makanya kalau kita dengar kisah-kisahnya para wali itu, dosanya bukan hanya minum khamar, dosanya bukan berzina, nauzubillah, jauhnya Pak. Lalai dari Tuhan saja itu dianggapnya suatu kesalahan besar. Loh, kita berapa kali lalai dari Allah. Qaluhu adzanat wa bimadil alifi wa dzalin mu'jamah ghairu musyaddada ay a'lamat, wa qaluhu bisurmin bidhammi sad ay biqita'iha wa fana'iha, wa qawluhu wa walad hiza huwa biha'in muhmalah maftuhah thumma dzalun mu'jamah thumma alifun mamdudah ay sari'ah, wa subabatu bidhammi as-sadil muhmalah wa hiya al-baqiyatul yasirah, wa qawluhu yatasabuha huwa bitashdidil ba' qabla al-ha ay yajma'u wal qadid al-kathir al-mumtali, wa qawluhu qarahat bi fathil qafi wa kasri ra ay sara fiha quruh. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan wa izaran ghalidha. Sayyidatuna Aisyah mengeluarkan kepada kami kain dan sarung yang tebal. Qalat, lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, qabadha Rasulullah fi hadaini, Rasul wafat dengan pakai 2 baju ini. Disebutkan apa? Baju sederhana inilah Rasul wafat. Jadi dalam kondisi, bukan dalam kondisi mewah. Gitu. Ini siapa ini? Rasul, pemegang kunci surga. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwal rajulin minal Arab rama bisahmin fi sabilillah. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, saya adalah laki-laki pertama dari orang Arab yang ikut jihad fi sabilillah, yang melempar busur ya dalam sabilillah. Dia termasuk yang ahli dalam berperang dengan permainan busur. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah ma lana ta'amun illa waraqul habala hadza as-samru. Dan kami berperang bersama Nabi, kami tidak memiliki makanan kecuali daun-daun pohon. Hatta in kana ahaduna la yadha, sehingga salah satu dari kami ada yang buang hajat kama tad'u syatu ma lahu khiltun, seperti bagaimana kambing buang hajat.
malana khiltun, yang tidak ada sendinya. Jadi buang hajatnya itu kotorannya itu ya sewarna, tidak ada campuran lain. Mana kayak kambing itu kalau hajatnya itu semua tidak bentuk. Begitu. Nah, begitu perjuangannya para sahabat. Al-hublatu bidhammil ha al-muhmala wa iskanul ba al-muwahhada wa hiya was-samru naw'ani ma'rufani min syajaril badiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta, ya Allah jadikan rezeki keluarga Nabi Muhammad quta, apa? Menghilangkan lapar saja. Doa Nabi, ya Allah rezeki keturunanku itu rezekinya ya cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, muttafaqun alaih. Qala ahlul lughati wal gharib makna qutan ay ma yasuddur ram, ya cukup sebatas menutup rasa lapar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya agak panjang. Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. In kuntu la'atamidu bikabidi 'alal ardi minal ju', saya begitu memegang perutku, menahan begitu tahan rasa lapar. Sahabat Abu Hurairah, tidak ada makanan. Wa in kuntu la asyadul hajar 'ala batni minal ju', dan saya mengikat perutku dengan batu karena rasa lapar. Rasa lapar kadang tahan begini biar hilang rasa lapar. Ya dah. Ada orang, aduh sakit perut, ya dipegang perutnya gitu. Supaya apa? Supaya ada penekanan, supaya lambung itu jangan terlalu terbuka lebar, ditekan biar kurang rasa laparnya. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, dan saya suatu hari saya pernah duduk di jalan posisi sahabat banyak keluar sengaja niat. Sahabat biasa lewat sini, saya duduklah situ. Ya tahu kondisi saya kayak gini, sedang lapar begini di pinggir jalan. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat. Lalu seindah-indahnya ya, duduk, tiba-tiba Nabi datang. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kalau Nabi datang lagi lapar, tingkat cintanya Abu Bakar kenyang. Itu cinta ajaibnya Abu Bakar. Dikatakan bahwa Abu Bakar itu kalau lapar nengok Nabi kenyang, kalau haus nengok Nabi hilang. Loh, ini serius. Jadi tingkat cintanya itu bisa menjadikan rasa lapar itu hilang. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan cintanya Abu Bakar daripada cinta yang lain kepada Nabi SAW. Dahsyat. Ya, ketika 3 hari Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah SAW mencari jalan keluar ke Madinah lewat jalur belakang, itu 3 hari 3 malam tidak tidur. Sampai di atas bukit di gua itu baru mulai tertidur. Baginda sudah kelelahan, capek tidur di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba ada ular. Ada mengatakan ular, ada mengatakan apa namanya kalajengking. Nah, kalau ular di padang pasir itu waduh lebih tajam dari ular kobra yang kita tengok, lebih ganas. Itu sekali gigit mungkin hitungan detik sudah innalillah. Ya, sehingga ular menggigit kakinya Abu Bakar. Tidak tahan Sayyidina Abu Bakar, tapi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya sama Nabi baru tidur, tidak mau membangunkan Rasulullah untuk bangun dari tidur, ditahan, keluar air mata, tidak tahan lagi, saking pedihnya gigitan ular kobra itu. Menangis sampai ke pipinya baginda SAW, tebak-tebak, lalu melihat kakinya digigit sama ular. Lalu di ludahnya ditempelkannya ke kaki, sembuh sesaat. Air liurnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah obat. Saking segitunya cintanya. Ada ular yang mematikan, menggigit kakinya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lebih memilih kakinya itu supaya apa? Baginda tidak terbang. Segitu tingkat cintanya Abu Bakar. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, fatabassama, lalu senyum, hina ra'ani, ketika melihat diriku, wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi,
dan Nabi tahu apa yang ada di wajahku dan dalam diriku, apa yang saya niatkan ini. Saya duduk sini, saya minta makan nih. Sengaja nih saya duduk sini, orang lewat, ya, orang lewat nanti kan, ini nggak kondisi saya yang lapar begini. Kumaqala Abahir, kemudian berkata, Abahir, wahai Abahir. Abahir itu Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Rasul. Qala ilhaq, ayo ikut saya, kata Nabi. Wa madha, dan berjalan. Fattaba'tu, lalu saya ikuti Rasulullah, kata Abu Hurairah. Fadakhala fasta'adzana fa'adzina, lalu masuklah ke rumahnya, lalu saya minta izin, lalu beliau memberikan izin. Fadakhala fawajada labanan fi qadah, lalu masuk, lalu menemui di rumah itu ada satu wadah, ada isi susu. Ini cerita mukjizat juga nih, Pak. Faqala, lalu bertanya, min aina hadzal laban, lalu Nabi bertanya, ini susu ini siapa yang bawa nih? Faqalu ahdaka laka fulan aw fulana, ini hadiah dari fulan bin fulan. Qala Abahir, lalu Abu Hurairah berkata, qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah, ayo Abu Hurairah, kita pergi ke ahli suffah. Ahli suffah itu di belakang Masjid Nabawi, ada beberapa orang, ada yang mengatakan 300 jumlahnya, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan, orang du'afa. Itu dalam pengayoman dari Nabi, diasuh sama Nabi, dikasih makan sama Nabi. Paham ya? Ayo Abu Hurairah, ini kita ada susu nih, ayo kita bawa ke sana. Dalam pikiran Abu Hurairah, saya bilang kelaparan ya Rasul, mau dibawa ke belakang. Ilhaq ila ahli sufa fad'uhum li. Abu Hurairah, panggil semua ahli sufa yang ada, suruh ke sini, ajak ke sini. Kalau ahlu sufati adhiyaful Islam, dan kata Abu Hurairah, ahlu sufa itu siapa? Yaitu tamu-tamu Islam. La ya'buna ala ahlin wala malin wala ala ahad. Dia tidak memiliki keluarga, tidak punya harta, tidak punya juga siapapun keluarga. Wa kana idza atatuhu shadaqatun, apabila datang sedekah, bu'itha biha ilaihim, yang diutuskan untuk ahli suffah, walam yatanawal minha syai'an, Nabi tidak ngambil sedikit pun. Kalau memang kalimatnya ini sedekah santri, ini sedekah ahli suffah, tidak dimakan sedikit pun tidak dimakan, walaupun sedikit. Wa idza atatuhu hadiyatun ursila ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Tapi kalau namanya hadiah, Rasul ikut serta ngambil sedikit. Nah, ini kalau sedekah Nabi tidak ngambil, tapi kalau hadiah ngambil. Karena dalam bahasa Quraisy dulu sedekah itu sama antara zakat sama sedekah sunnah, kalimatnya sama, dan lebih cenderung maknanya lebih ke zakat. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, penyebutan sedekah itu bisa diartikan dengan zakat, sehingga Nabi tidak makan zakat. Fasani dzalika, lalu itu membuat saya sakit, kata Abu Hurairah. Iyalah, saya dari tadi sudah kelaparan, saya sampai nak terguling di bumi, di tanah. Ada susu, seharusnya saya lebih duluan butuh. Kok ahli suffah yang dipanggil duluan, malah suruh bagi? Yakin tidak akan cukup sampai ke saya, kata Abu Hurairah dalam hati. Loh, cuman satu wadah. Oh, ini berapa ratus orang yang diopeni sama Nabi. Bakal cukup tak kira-kira sampai ke Abu Hurairah? Wah, ini Abu Hurairah dalam hatinya begini, fasa'ani dzalik, ini bikin saya sakit hati. Tapi bukan sakit hati sama Nabi, maksudnya sakit hati saya tidak dapat makan, tidak dapat minum. Wa ma hadzal laban fi ahli suffah, kuntu ahaqqu an usiba min hadzal laban syurbatan attaqi biha. Saya adalah orang yang lebih berhak, dalam hatinya ngomong, saya adalah orang yang lebih berhak untuk bisa minum ini, untuk bisa menguatkan badan saya ini. Ahli suffah kan belum tentu lapar semua, saya ini loh sudah pasti lapar, dalam hatinya gitu. Saya pula yang disuruh manggil. Fa idza ja'uni amarani, apabila mereka datang maka dia memerintahkan kepadaku. Fa kuntu ana atihim, saya akan memberikan susu itu kepada mereka. Wa ma'asa an yuballighani min hadzal laban wa lam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulih buddun. Kalau bukan karena patuh kepada Nabi, bukan patuh kepada Rasul,
aku tidak akan ngasih ke ahli suffah, tak minum dewek. Ini karena patuh sama Allah, patuh sama Rasulullah, sudah saya harus ngikuti kata Nabi. Fa'ataituhum, lalu saya panggil ahli suffah tadi. Fada'autuhum, lalu saya panggil, saya ajak. Fa'aqbalu wasta'adzanu, lalu mereka menghadap minta izin. Fa'adzina lahum, lalu Nabi memberi izin kepada mereka. Fa'akhadhu majalisahum minal baiti, lalu mereka mengambil tempatnya di rumah Nabi, mulai masuk satu persatu ke rumah Nabi. Qalu ya Abahir, qultu labbaika ya Rasul, wahai Abu Hurairah, khudh fa'atib, ambil susu ini kasih orang-orang ini. Kira-kira secara naluri akal cukup tak? Satu wadah dikasih minum ahli suffah semuanya, cukup tak? Cukup tak kira-kira? Fa'akhadtul qadah, lalu saya, kata Abu Hurairah, mengambil wadah. Faja'altu a'tihi ar-rajula, lalu saya memberikan kepada laki-laki. Fayashrabu hatta yarwi, lalu dia minum sampai puas, sampai kenyang. Laki-laki pertama baru, Pak. Wadahnya sikok, dikasih ke satu minum, satu lagi kenyang, sudah puas, selesai. Tsumma yaridu 'alal qadah, kemudian dia mengembalikan wadah tersebut. Fa'atihi al-akhar, lalu saya berikan kepada laki-laki yang lain. Fayashrab hatta yarwi, laki-laki kedua minum sampai sekenyang-kenyangnya. Tsumma yaruddu 'alayya al-qadah, kemudian dia mengembalikan wadah tersebut. Hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai selesai minum, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawal qaumu kulluhum, semua ahlu suffah semuanya lah kenyang. Wadahnya satu, susunya sewadah tersebut, semua minum kenyang. Fa akhadhal qadah, lalu mengambil wadah. Fa wada'aha ala yadihi, lalu ia meletakkan di tangannya. Fa nadhara ilayya wa tabassam, lalu Nabi nengok ke Abu Hurairah. Nabi bawa wadahnya sambil melihat kepada Abu Hurairah, sambil senyum, nyanggil lah bahasanya. Faqala ya Abahir, lalu Nabi bertanya, Abahir, wahai Abu Hurairah. Faqultu labbaika ya Rasulullah, labbaik ya Rasul. Kalau orang Jawa bilang nggih ya Rasul. Orang kita gimana? Kalau orang Jambi bilang Jambi yang asli Melayu sayo gitu. Kalau orang Jambi asli sayo kali. Kadang punya adik kelas orang Jambi, man pipancin sayo Ustaz, sayo. Itu bahasa Jambi, kalau yang apanya gitu sayo. Kalau orang Jawanya pulo gitu ya, tongge gitu. Faqala baqitu ana wa anta, yang belum minum saya dan kau ya Abu Hurairah. Sisa dua orang, saya dan engkau. Qultu shadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Qala uq'ud, lalu duduklah. Fashrab, lalu minumlah. Duduk minum. Faqa'adtu fasharibtu, lalu saya duduk, lalu saya minum. Faqala ishrab, sudah minum, ayo minum lagi. Fasharibtu, lalu saya minum. Famazala yaqulu ishrab, Nabi terus ngomong minumlah, ayo terus minum, ayo terus minum, ayo terus minum. Hatta qultu, sehingga saya berkata, la walladzi ba'atsaka bil haqq la ajidu lahu maslak, tidak muat lagi ini dalam perut saya ini ya Rasul. Lu satu wadah lo, orang semuanya minum sampai tidak muat lagi tuh. Faqala fa'arini, perlihatkan kepadaku. Fa'ataituhu al-qadah, lalu saya berikan kepada Nabi wadah susu tersebut. Fahamidallah ta'ala wa samma, lalu memuji Allah, lalu menyebut nama Allah. Wa syaribal fadlata, dan Nabi meminum sisanya. Masya Allah, ini barokah Nabi. Bagaimana? Satu wadah yang diisi susu, satu ahli suffah ratusan orang minum, semuanya kenyang. Lalu Abu Hurairah yang tadinya kelaparan, berpikir sedari awal ini kayak mana tidak cukup lah nih sampai ke diriku. Ternyata Abu Hurairah sampai kenyang, tidak sanggup lagi minum. Lalu setelahnya siapa lagi? Rasulullah sisanya terakhir. Gitu ya. Nah, kita begitu Pak. Ada sedikit kasih ke orang, tidak sampai ke kita insya Allah Pak. Sudah habis duluan. Barokahnya Nabi. Sesuatu yang ditinggal sama Nabi, ingat kisah hadis dalam kisahnya Sayyidatuna Aisyah.
Bagaimana Sayyidatuna Aisyah punya peninggalan Nabi. Nabi itu meninggal tidak ninggalin apapun kecuali ada rak yang di situ ada beberapa gandum yang setiap kali kami mau masak kami ambil masak. Sehingga terbayang dalam pikirannya Sayyidatuna Aisyah, kok tidak habis-habis ya, sudah lama makan. Akhirnya diambil, ditimbang, besok sudah ditimbang, besoknya habis. Nah, itu. Hilang barokah. Jadi ketika kita merasa begitu, Pak, loh saya ini perasaan di dompet ini diambil terus kok tidak habis-habis, perasaan dalam logika ini kayaknya sudah tidak usah dihitung, Pak, dompetnya tidak usah dihitung bisa cepat habis. Ketika terjadi satu kondisi yang begitu, saat ketika kita ngerasa di luar nalar logika kita, terkadang terjadi beberapa kawan kita begitu, perasaan habis, tapi setelah ditengok habis. Wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah ila hujrati Aisyah. Ini kisah bagaimana perjuangan Abu Hurairah. Sungguh saya jatuh antara mimbar Rasulullah sampai kamarnya Aisyah. Ini kamar hujrahnya Aisyah, sama ini mimbar Nabi. Berjalan dari mimbar ke hujrah Nabi, ke kamar Nabi, berjalan. Jatuh ke situ, maghsyian, pingsan. Gimana orang kalau nak berjalan nak pingsan tuh kayak mana jalannya? Geol-geol. Fayaji'ul ja'i fayadha'u rijlahu ala anqi. Lalu tiba-tiba ada orang datang lalu meletakkan kakinya di atas pundakku, di atas leherku, ditaruhnya kepala di atas leher. Wa yara'anni majnun, dan dia nganggap saya ini gila. Jalannya tadi ngeyel-ngeyelnya, Pak. Dari mimbar Nabi sampai ke hujrah kan paling beberapa meter. Jalan kaki itu ngeyel-ngeyel terjatuh. Dianggapnya gila. Wa ma bi min jununin, saya tidak gila. Mabi illal ju', saya hanya lapar. Segitunya, Beb. Kalau kita sekarang makan alhamdulillah banyak pilihan. Tidak selera nih makan itu, tidak makan ini, selera ini, ganti yang itu. Alhamdulillah. Tapi makin banyak nikmatnya, makin banyak hisabnya. Makanya pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Nabi diwafatkan walhal baju perangnya, baju besinya itu digadaikan di sisi Yahudi fi 30 sa'an min sya'ir, ya, pada 30 sa' gandum. 30 sa' itu berapa kilo? Tinggal dikali. Ukuran zakat fitrah itu 1 sa'. Ya, kalau 1 sa' itu adalah 4 mud. 1 mud itu ada ulama yang mencatatkan 6,8 on. 6 kilo 6,8 on, ya. Dikali 4. Itulah 1 sa'. Berapa itu? 2,4 ya? Berapa? 2,8. Itu dikali 30. Kalau kita bulatkan kali 3 kilo, 3 kilo kali 30, berarti 90 kilo. Dikali itu digadaikan dengan baju besi yang harganya lebih mahal dari. Untuk apa? Untuk keluarganya makan, untuk anak istrinya makan. Tidak ada lagi di rumah itu beras. Nah, Nabi SAW menggadaikan baju besi, diambilnya beras. Ya, sampai di fase itu, loh, ini sudah di akhir hayat Nabi. Ini posisinya sudah di akhir hayat Nabi. Sehingga posisinya sampai Nabi wafat ini belum ditebus baju besinya. Lalu siapa yang menebus baju besinya? Sayyidina Ali
sebagai menantunya itu yang mengambil baju besi lalu diberikan lagi kepada ahli waris Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggadaikan kepada sahabat? Ngapa tidak ke orang Yahudi yang pertama untuk mengajarkan kepada kita bolehnya Muslim berinteraksi dengan orang kafir? Boleh jual beli sama orang Cina, boleh kita berdagang sama mereka. Sebelah dia punya toko, boleh secara hukum, boleh. Yang pertama. Terus yang kedua, Nabi Muhammad tidak mau memberatkan sahabat. Pasti kalau Nabi menggadaikan sahabat, pasti sahabat tidak mau ngambil baju besi. Ambillah ya Rasul. Dan Nabi tidak mau dengan kekuasaannya sewenang-wenang. Saya Nabi juga, pasti nanti sahabat ini pasti bakal peduli sama saya dan bakal ngasih. Dan Nabi tidak mau begitu. Dan Nabi tidak mau begitu. Ya, tidak mau menggunakan hal yang seperti itu. Nah, ini sebuah tarbiyah juga buat kita semua ya. Tarbiyah dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sewenang-wenang, mentang-mentang memiliki hak lalu kita menggunakan hak itu untuk bisa menggunakan hak itu untuk orang lain. Nah, Nabi tidak mau begitu. Ya. Allahu taala a'la wa alam bis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah pada majelis malam hari ini dan dipandang khusus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doa kita semua adalah sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, nanti di akhirat juga Allah kumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Allah Muhammad SAW, diwafatkan husnul khatimah, membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma tahhirna tathiran nasluhu bihi hadratik. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minadh dhakirin, ij'alna minasy syakirin, ij'alna min ahli mirathatin nabiyyin. Allahumma ya Allah, ij'alna min ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa taqabbal minna. Allahumma